Apakah pelayan firman, para penginjil, atau siapapun juga yang memberitakan Injil, atau yang membahas mengenai kebenaran Alkitab, berhak mendapatkan persepuluhan? Apakah mereka ini semua dapat disebut sebagai suku Lewi zaman sekarang? Apakah kami di Torah 30 menit adalah suku Lewi di zaman modern? Apakah sebenarnya persepuluhan masih berlaku dan dapat dilakukan pada saat ini? Persepuluhan merupakan salah satu instruksi di Taurat yang diberikan oleh Yahwa Elohim kepada bangsa Israel. Setiap orang yang mempercayai bahwa Taurat diberikan untuk kepentingan orang-orang percaya yang mengasihi Yahwa Elohim, maka ia wajib melakukan semua yang tertulis di dalam Taurat, termasuk persepuluhan. Yahwa menyatakan bahwa persembahan persepuluhan diberikan ke suku Lewi dan bukan 11 suku Israel lainnya. Mengapa? Karena hanya suku Lewi lah, khususnya yang berasal dari keturunan langsung Harun, abang dari Nabi Mose, yang diberikan tugas untuk melakukan tugas-tugas di kemah pertemuan. Kemah pertemuan adalah bait suci yang masih berbentuk kemah. Di dalamnya terdapat suatu benda yang sangat penting di muka bumi ini, yaitu tabut perjanjian Elohim yang diletakkan di ruang Maha Kudus. Tugas dari suku Lewi, yang berasal dari keturunan Harun, melakukan tugas-tugas yang sudah diatur berdasarkan Taurat, di dalam kemah pertemuan, atau bait suci, atau yang disebut juga rumah Yahwa Elohim. Secara turun-temurun tugas ini hanyalah boleh dilakukan suku Lewi yang berasal dari keturunan Harun. Berdasarkan Taurat, tanah yang terdapat di Israel dibagi-bagi menurut suku masing-masing. Setiap orang Israel akan hidup berkelompok sesuai dengan sukunya. Tanah-tanah itu tidak dibagi menjadi 12 bagian, tetapi 11 bagian. Karena suku Lewi tidaklah mendapat bagian khusus dari tanah Israel. Bagaimanakah penghidupan sehari-hari suku Lewi? Mereka dicukupkan dari persembahan persepuluhan yang berasal dari 11 suku lainnya. Imam Zakaria, suami dari Elisabet, ayah dari Yohanes Pembaptis, adalah keturunan langsung Harun. Artinya Yohanes Pembaptislah yang berhak menggantikan posisi ayahnya di bait suci. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis yang membaptis Yehusha Kristus. Karena ia adalah imam yang mempunyai tugas di rumah Yahwa Elohim berdasarkan garis keturunan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa setiap orang yang mempunyai tugas di dalam bait suci, yaitu suku Lewi, yang berhak mendapatkan persepuluhan berdasarkan Taurat. Dan Yehusha Kristus menetapkan bahwa setiap orang yang memberitakan Injil akan mendapatkan upah dari pemberitaan Injil tersebut. Apakah itu artinya setiap pemberita Injil berhak mendapatkan persepuluhan? Tidaklah ada pernyataan demikian. Apa yang Rasul Paulus katakan mengutip isi dari Taurat dan pernyataan Yehusha Kristus sendiri. Mari kita lihat pernyataan Yehusha Kristus yang dikutip oleh Rasul Paulus. Setiap pekabar Injil tidaklah perlu khawatir apakah ia mempunyai cukup uang ketika hendak memberitakan Injil. Atau apakah ia cukup mempunyai makanan selama ia memberitakan Injil. Atau apakah yang akan ia kenakan. Mengapa? Karena Roh Kudus yang akan mencukupkannya. Tidak dikatakan bahwa para penginjil akan mendapatkan persepuluhan, karena memang persepuluhan adalah hak dari suku Lewi saja, yang sudah ditetapkan oleh Yahwa Elohim di dalam Taurat, dan ketetapan tersebut tidak akan berubah, ataupun bisa dimodifikasi. Jadi para penginjil tidaklah mendapatkan persepuluhan, tetapi konsep yang sama dari persepuluhanlah yang akan didapatkan setiap penginjil. Persepuluhan diberikan kepada suku Lewi, karena Yahwa Elohim tahu mereka membutuhkannya. Suku Lewi tidaklah bekerja tetapi fokus kepada tugas-tugas di bait suci, atau rumah Yahwa Elohim. Mereka juga tidak mendapatkan tempat di Israel, seperti 11 suku lainnya. Begitu pula para penginjil. Mereka fokus kepada pelayanan, pemberitaan kebenaran firman Yahwa Elohim, yang terdapat tidak hanya di Perjanjian Baru, atau Brit Hadasyah, tetapi juga Perjanjian Lama, atau Tanakh. Karena mereka fokus, maka Elohim mengerti mereka membutuhkan bantuan dalam menghidupi kehidupan mereka sehari-hari.
Ruach HaKodes akan memberikan hikmat dan bantuan untuk mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Apakah para penginjil ini otomatis berubah menjadi suku Lewi? Pandangan yang menyatakan bahwa para pelayan firman, atau para penginjil, atau siapapun juga yang melayani untuk memberitakan isi Alkitab, merupakan Lewi-Lewi modern, adalah suatu asumsi belaka yang tidak memiliki dasar sama sekali. Rasul Paulus tidaklah menyatakan bahwa ia berubah menjadi suku Lewi, hanya karena ia memberitakan Injil setelah kenaikan Yehusha Kristus ke sorga. Rasul Paulus tetaplah suku Benyamin. Rasul Paulus tidak pernah menyatakan dirinya berhak atas persepuluhan. Tidak hanya Rasul Paulus, bahkan rasul-rasul lainnya pun tidak pernah menyatakan bahwa mereka berhak atas persepuluhan. Yehusha Kristus sendiri pun tidak pernah menyatakan merubah, ataupun membatalkan konsep persepuluhan. Tidak pernah menyatakan bahwa setiap pemberita Alkitab berhak mendapatkan persepuluhan. Tetapi konsep persepuluhanlah yang akan digunakan, yaitu pemeliharaan Ruach HaKodes atas setiap orang yang memberitakan Alkitab. Ruach HaKodeslah yang akan menjamin bahwa berkat akan diberikan. Bukan dari persembahan persepuluhan, atau persembahan-persembahan lainnya yang tertulis di Taurat. Tetapi Ruach HaKodes yang akan menemukan cara memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh memberitakan isi Alkitab. Apakah kami di Torah 30 menit adalah suku Lewi modern yang memberitakan kebenaran isi Alkitab, sehingga berhak mendapatkan persepuluhan? Kami nyatakan dengan tegas tidak. Kami masing-masing masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi kami sangat yakin atas janji Yehusha Kristus. Penyertaan Ruach HaKodeslah yang akan membuka jalan agar kami dapat diberkati. Kami bukanlah berasal dari suku Lewi, dan kami tidaklah melakukan tugas-tugas di Bait Suci. Persepuluhan, atau persembahan-persembahan lainnya yang tertulis di Alkitab, yang berasal dari Taurat, haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Taurat. Apakah saat ini ada Bait Suci Israel? Jawabannya adalah tidak ada. Di manakah tabut perjanjian Elohim berada? Sampai saat ini belumlah ditemukan. Sehingga bila pun ada orang-orang yang berasal dari suku Lewi, ataupun keturunan langsung dari Harun, tetap saja persepuluhan ataupun persembahan-persembahan lainnya tidak bisa diterapkan. Karena tidak adanya elemen-elemen penting yaitu Bait Suci dan tabut perjanjian Elohim. Harap diingat, hanya pelaku Tauratlah yang menyatakan bahwa persepuluhan masih berlaku, dan memang masih berlaku. Pertanyaan untuk setiap orang yang menyatakan persepuluhan masih berlaku adalah, apakah Anda pelaku Taurat? Apakah Anda percaya bahwa Taurat adalah instruksi-instruksi yang baik untuk setiap manusia yang berasal dari Yahwa Elohim? Persepuluhan memang masih berlaku, karena Taurat tidak pernah dibatalkan atau dimodifikasi. Tetapi persepuluhan tidak bisa dikerjakan lagi, karena syarat-syaratnya tidak bisa terpenuhi. Apa yang tertulis di Taurat haruslah dikerjakan sesuai dengan instruksi-instruksi yang ada di dalamnya. Saatnya akan tiba, ketika Yehusha Kristus menetapkan sendiri siapakah yang akan menjadi suku Lewi. Pada akhir zaman akan terjadi pengangkatan atas orang-orang percaya, yang mana setiap orang akan ditentukan menjadi salah satu dari kedua belas suku. Bukan karena genetik, tetapi penetapan Yehusha Kristus sendiri. Begitu pula untuk suku Lewi, yang akan ditetapkan untuk melayani di Bait Suci yang baru. Bukan karena berasal dari keturunan langsung suku Lewi, ataupun keturunan langsung Harun. Tetapi karena penetapan Yehusha Kristus sendiri. Pada masa kerajaan 1000 tahun, persepuluhan yang terdapat di Taurat akan kembali berlaku. Karena syarat-syaratnya akan terpenuhi. Terima kasih Yehusha Kristus memberkati.